Pontianak, keliling-keliling di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ini ada teman lama, beliau itu teman mulai beliau masih kuliah, kenal dengan ibunya. Beliau mempunyai kegiatan wirausaha yang sekarang ini cukup besar. Hari ini hari Minggu, banyak pengunjung yang sedang mencari oleh-oleh di pusat oleh-oleh Pontianak. Kami UKM Aufi secara kebetulan dari Jakarta juga mampir ke tempat teman lama, Mbak Putri. Mbak Putri, siapa ya namanya lengkapnya ya? Saya Putri Maulidia. Putri Maulidia. Mbak Putri adalah teman lama sejak beliau masih kuliah, sudah belasan tahun ya Mbak Putri ya. Mbak Putri, terima kasih pagi ini kami mempunyai kesempatan berkunjung, mampir gitu. Lalu kami pengen tahu tuh Mbak Putri, ini kan pusat oleh-oleh di Pontianak. Lalu Anda sendiri mempunyai kegiatan bisnis. Ini bagaimana ceritanya bisnis ini yang merintis Mbak Putri sendiri atau dari orang tua atau dari bagaimana? Silakan. Kebetulan saya sendiri yang merintis. Oh, Mbak Putri sendiri. Orang tua saya basicnya juga pedagang. Oh iya. Tapi tidak menjual oleh-oleh seperti ini. Jualnya pakaian muslim. Pakaian muslim, ya. Jadi kebetulan pas setelah saya selesai kuliah, ini kan tokonya toko kakek saya. Oh, toko kakek. Cuma tidak ada yang menempati. Oh iya, Jadi iya. saya yang- Kakeknya namanya siapa? Pak Karim. Pak Karim. Oke. Jadi Ayo. saya yang ambil alih tokonya. Kebetulan saya yang merintis dari awal. Oh, merintis dari awal. Dari Masih awal. kuliah. Waktu itu saya kuliahnya udah semester akhir, jadi tinggal wisuda tuh Pak. Oh, tinggal wisuda. Udah selesai Iya. semuanya, tinggal wisuda. Menunggu waktu wisuda, Ya. saya udah mulai buka toko di sini. Padahal kuliahnya kalau nggak salah di kejuruan guru ya. Iya, di FKIP bahasa Inggris di Unpad. Oh, di Untan. Iki bahasa Inggris. Iya. Kok terus tertarik dengan usaha apa namanya berwirausaha menjadi wanita karir yang tidak ada kaitan dengan keguruan bagaimana? Karena melihat dari orang tua. Oh, melihat dari orang tua. Dari kecil kan kita melihat orang tua basicnya pedagang semua, dan keluarga besar rata-rata pedagang semua. Keluarga besar itu dari kakek nenek? Dari kakek. Oh, dari kakek. Kakek saya juga ini pedagang. Oh. Orang tua saya, jadi saya mengikuti lah. Mbak, ini kan motifnya motif daerah ya. Mbak Putri bisa menyebutkan apa namanya motif dari daerah mana saja? Kalimantan ini kan suku Dayak yang jumlahnya juga Dayaknya banyak banget ya. Silakan Mbak Putri. Kalau manik-manik tuh rata-rata motifnya Dayak semua. Tapi kalau bahan-bahan baju itu motifnya beragam. Dari daerah-daerah juga, ada daerah Sintang, ada daerah Sanggau, ada Sibau, banyak ya Pak. Kalau Dayaknya juga beragam baju adatnya, ada Dayak Iban, ada Dayak Budayu, banyak Pak. Mbak Putri, ini kan apa namanya usaha seperti ini menurut Anda masa depannya seperti apa Mbak Putri? Kalau untuk sekarang ya, after pandemi itu memang jauh lah menurun. Cuman sudah mulai sudah ada peningkatan sedikit itu sudah ada Saat ini. Cuman dibandingkan sebelum pandemi itu menurunnya itu jauh sekali. Mbak, kembali lagi ilmunya ilmu keguruan. Lalu walaupun ini merintis karena ahli waris ilmunya, Anda pernah nggak mengalami kesulitan saat-saat awal merintis ini? Alhamdulillah tidak, karena memang passion saya juga di dagang. Oh, passionnya juga di dagang. Kebetulan Sebenarnya diterimanya aja Pak di FKIP. oh ya, bahasa jadi Inggris. ya. Jadi yang salah adalah kuliahnya ya. Jadi saya kuliahnya kan kalau kita mau daftar itu kan ada pilihan pertama, pilihan kedua. Oke, Pilihan pertama saya itu sebenarnya ekonomi. Oh, ekonomi. Pilihan keduanya bahasa Inggris. Cuma saya yang diterimanya tuh bahasa Inggris. Jadi udah masuk aja. Tapi tetap saja karena ini daerah wisata ya, bahasa Inggris kan tetap saja menjadi hal yang sangat penting Iya. ketika
ada apa namanya, ada tamu-tamu turis gitu. Nah, kalau terkait dengan tamu-tamu turis Mbak Putri, kira-kira dalam 1 minggu itu ada berapa banyak kalau tamu turis, lalu yang paling banyak dari mana? Kalau turis luar itu jarang Pak, jarang, sebulan sekali pun jarang. Tapi kalau biasanya kalau ada kulminasi di Pontianak itu buka turis luar, nah itu banyak turis dari luar. Nah keuntungannya untuk saya, karena saya basicnya FT bahasa Inggris, jadi saya bisa berkomunikasi langsung dengan mereka. Jadi yang toko lain tidak bisa melayani, nah keuntungannya di saya itu, saya bisa melayani karena bisa berbahasa Inggris langsung dengan mereka. Akhirnya yang lain tidak kebagian karena agak susah berkomunikasi. Iya. Ada juga sih Pak, ada juga biasanya berkomunikasinya pakai bahasa isyarat lah. Pakai bahasa isyarat. Kalau ya. dengan saya keuntungannya kan jadi mereka bisa tawar menawar, bisa nanya apa yang mereka inginkan tuh saya bisa tahu. Ya. Mbak, ini kan tetap selalu ada andalan ya, bisnis kan ada andalan. Andalan Anda apa sih dari berbagai jenis motif ini yang Anda jadikan andalan? Artinya gini, ketika orang datang, oh langsung ini loh yang saya cari misalnya, atau Mbak Putri sendiri juga ini loh yang bagus, ini loh gitu. Apa andalannya? Biasanya itu bahan, dan bahan itu juga kan berbagai jenis. Biasanya kalau yang menjadi andalan tuh bahan tenun Pak, seperti ini. Nah ini tenun. Tenun tapi dia motif simpang. Motif simpang? Iya, jadi ini tenun yang kualitas nomor 1. Nah, harganya berapa satu lembar tenun ini? Kalau ini yang ukuran taplaknya ini saya jualnya 150. 150. Relatif murah ya? Relatif murah. Kalau tergantung untuk ukuran lagi. Tergantung ukuran. Oke. Ini 150. Kalau yang untuk misalnya untuk baju gitu ya, untuk baju ibu-ibu atau baju bapak-bapak lah. Itu ukurannya berapa? Ukuran baju itu ada 2,5 meter kali 1,20. Kalau untuk bahan tenun yang tebal ini di harga 285. Iya. Kalau ini harga termahal dari apa namanya, dari oleh-oleh ini, kain-kain ini harga termahalnya berapa? Itu bukan di tenun, adanya di songket sambas. Itu songket tenunan tangan, cuman saya produknya lagi kosong. Oh, lagi kosong. Itu range harganya dari 1,5 sampai 3,5 ada. Tergantung lagi Pak. 1,5, 1,5 juta? Iya, 1,5 sampai juta. 3,5 juta ya? Iya. Dan songket itu ada juga jenisnya Pak. Oh iya, jenisnya sampai coba. 6 juta pun ada. Sampai 6 juta. Tergantung. Itu yang ada jenis-jenis itu untuk upacara ya? Itu tergantung pesanan juga sih Pak. Karena kan kalau yang songket itu benangnya beda, harga beda lagi. Benangnya beda, harganya beda lagi. Mbak Putri, ini kan tentu ada nilai aset ya. Nilai aset yang dagangan segini banyaknya itu berapa miliar. Lalu Mbak Putri ada nggak misalnya mendapat dukungan dari bank yang terkait dengan kredit usaha rakyat? Alhamdulillah saya sampai saat ini tidak ada. Oh, belum ada. Belum ada sampai saat ini. Jadi ini modal sendiri, modal murni. Sendiri murni dari awal. Dari awal. Iya. Nah, kalau dari awal modal sendiri berapa banyak waktu itu Mbak? Saya modal awalnya, Bapak kan tahu sendiri dari awal saya sedikit barangnya. Iya. Modal awal saya ini kalau saya tidak salah itu sekitar 80-an. Tidak sampai 80, 50 lah kayaknya. 50 juta? 50 juta modal awal, tapi kemudian dengan barang yang sedikit. Bapak tahu sendiri. Iya, bahannya tahu aja ya. ditebar. Iya. Pokoknya digelar-gelar supaya kelihatan penuh ya. Digelar supaya kelihatan penuh. Cuman saya ambilnya biar sedikit tapi lengkap. Oh, biar sedikit tapi lengkap. Jadi saya ambil sedikit aja, tapi orang cari apa tuh ada. Iya. Nah, kalau yang paling laris itu apa jualan Mbak Putri ini? Kalau orang yang selalu cari itu kaos Pak. Kaos ya? Kaos harganya murah juga. Harganya berapa sih kaos? Kaos itu 35.000. 35.000 itu yang untuk anak-anak, untuk orang Anak-anak dan dewasa sama harga. Oh, sama harga? Iya. Bagaimana bisa anak-anak sama orang dewasa sama harga? Kalau anak-anak itu kan ukurannya kecil, cuman dia setelan.
kembali lagi, kalau ini motifnya kan dari berbagai daerah. Motif yang paling laris itu dari daerah mana? Lalu apa sih, faktor apa? Kalau yang paling laris itu daerah Sintang. Daerah Sintang ya. Karena yang paling terkenal daerah Sintang, dan motifnya juga paling unik, jadi paling dicari. Dan motif itu juga udah lama, jadi orang tuh selalu suka. Biasanya dia diperbaruinya warnanya aja Pak, kombinasi warnanya aja. Ini kita ada daster tapi dia motifnya motif Kalimantan, motif Dayak. Oke. Seperti ini. Kalau ini ada kemeja, di depan juga ada kemeja untuk laki-laki. Kalau yang ini blazer. Nah, kalau yang seperti ini atribut-atribut untuk Dayak, aksesorisnya. Oke. Kalau yang seperti ini bahan Pak. Kalau ini bahan dia per 2 meter, dan bahannya itu dari berbagai daerah motifnya. Contohnya kalau yang ini dia ada tameng Dayak dan burung enggang. Kalau yang ini dari daerah Sanggau. Yang ini tenun ikat kalbar. Nah, yang seperti ini nih rata-rata Dayak semua Pak. Dayak ya. Motif Sintang. Nah, kalau yang ini maskot kalbar, burung enggang sama tugu katulistiwa. Itu yang maskot kalbar itu harganya sampai berapa tuh Mbak? Dia 120 per 2 meter. 120 per 2 meter? Iya. Ini kaos-kaos untuk anak-anak. Ini harganya semua sama 35.000 per satu piece-nya, satu setel. Satu setel untuk anak-anak 35.000. Kalau Ya. ambil 3 itu kita diskon jadi 100. Oke. 3 piece 100.000. Sama yang dewasa juga, yang dewasa ada di sebelah sana. Jadi anak-anak dengan dewasa pakaiannya harganya sama ya? Sama, karena kalau yang anak-anak dia kan kecil tapi satu set sama celana. Kalau yang dewasa ukurannya besar tapi baju aja. Oh, baju aja. Iya, Kalau kaos anak-anak aja. itu satu setel. Ya, kaosnya seperti ini, dia motif-motif Pontianak yang bertuliskan Pontianak dan Kalbar. Ada juga yang kayak gini, yang gambar Dayak, berbagai macam gambar yang khas Pontianak. Kalau ini tas-tas kerajinan tangan dari manik-manik. Motifnya semuanya motif Dayak dari berbagai ukuran. Ini yang paling besar, ada yang seperti ini. Yang seperti ini ukuran sedang nih. Ukuran sedang untuk ibu-ibu. Nah, Harganya berapa itu Mbak? kalau yang ini 120 aja. Murah ya? Iya. Dompet-dompetnya juga ada. Dompet manik yang kecil seperti ini harganya cuma 20.000 aja. 20.000. Harganya terjangkau dia Pak. Untuk oleh-oleh, jadi orang bisa beli buat oleh-oleh lagi. Sedangkan yang buat ABG ada juga seperti ini. Tas HP untuk anak ABG bisa, dan harganya murah juga, hanya 50.000 aja. Kalau yang ini tugu-tugu katulistiwa miniaturnya Pak. Macam-macam juga ukurannya. Yang ini yang kecil, yang paling kecil kita jualnya hanya 50.000. Nah, yang lengkap seperti ini rumah adatnya ada juga, tugunya ada juga. Dan dia kalau dicolok tuh ada lampunya. Yang besar segini itu hanya 150.000 aja. Nah, kalau yang ini kalung-kalung manik-manik khas Kalimantan juga, khas Dayak. Kalau yang ini kalung, ini contohnya. Ini kalung Dayak juga. Kalung khas Dayak, warnanya itu warnanya Dayak hitam, merah, kuning. Kalau ini yang aslinya. Nah, kalau yang model-model seperti ini yang sudah modernnya, yang sudah dimodifikasi, dia juga ada ya, cuman sudah dimodifikasi seperti ini, jadi lebih modern, tetap tradisional tapi lebih modern. Kalau kalung seperti ini harganya 85.000, tapi kita juga ada yang murahnya yang buat oleh-oleh. Kalau manik seperti ini itu hanya 25.000, jadi bisa dijadikan oleh-oleh untuk wisatawan. Nah, kalau yang modern-modern ini dia tetap Dayak, cuman modelnya aja yang modern. Bahan bakunya tetap manik. Yang modern-modern kayak gini biasanya di range harga 50.000 rupiah. Selebihnya yang di depan-depan ini, nah ini itu semua batu, tapi batunya tuh motif Dayak
itu range harganya antara 100 sampai 150.000. Ini salah satu contoh modelnya. Yang ini ada juga yang seperti ini. Kalau batu Dayak itu rata-rata dia bermotif, batunya bermotif seperti ini. Nah kalau yang ini batu juga, cuman ini yang sudah modernnya. Yang terbaru kita ada yang seperti ini. Ini desainnya dari pembuat atau Mbak Putri juga memberikan desain untuk dibuat? Biasanya kita terima jadi aja dari pengrajinnya. Terima Jadi model dan warna dan motif itu semua dari pengrajin. Mbak, ini tempat perajinnya itu di daerah mana, Mbak? Biasanya kalau yang manik-manik kayak gini di daerah Hulu, di Kalbar. Di Kalimantan Barat tapi di daerah hulunya, Pak. Oh, di daerah Hulu. Memang daerah Dayak dia, karena pengrajinnya rata-rata itu dari Dayak, orang Dayak semua. Dan kalau dompetnya juga tadi yang saya lihat kan itu yang ukuran kecilnya. Kita juga ada ukuran sedang dan ukuran besarnya seperti ini. Yang ukuran sedang itu hanya 25.000 satu piece-nya. Kalau yang besar itu 35.000 aja. Kalau tasnya untuk ukuran yang paling besar itu harganya hanya 150.000 aja. Dengan berbagai macam warna dan corak. Semua bahan bakunya tuh dari manik-manik semua yang dibikin tangan. Kalau ini shawl motif khas Dayak juga dari tenunan tangan. Biasanya ini dibeli untuk dikalungkan ke tamu, untuk menerima tamu. Dan motifnya beragam juga, semua dari khas Kalimantan Barat semuanya. Harganya? Kalau harganya ini hanya 20.000 saja. Murah meriah. Ukurannya juga berbagai macam. Kalau ini ukuran yang paling kecil, kalau ukuran besarnya dia seperti ini. Itu di harga 40.000 aja. Sama tenunan tangan dan motifnya motif Kalimantan juga. Ini perajinnya dari daerah? Dari daerah Sintang rata-rata. Dari kalau daerah yang Sintang. Tenunan tangan itu semua rata-rata dari daerah Sintang. Harapan saya melalui channel UKM Aufi ini toko saya lebih dikenal lagi. Terutama dari masyarakat luar yang ingin berkunjung ke Pontianak bisa mampir ke toko saya melihat beberapa jenis barang-barang khas Kalimantan Barat. Alamatnya? Alamatnya di Jalan Patimura, Komplek Pertokoan PSP nomor 4142. Tokonya namanya Toko Zamrud Katulistiwa. Teleponnya bisa hubungi di WhatsApp 0812 581 34 344. Kami juga melayani online, jadi bisa kontak langsung di WA saya, nanti bisa kami layani. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe channel YouTube UKM Aufi, dan jangan lupa juga di share videonya. Sahabat terkasih, itulah perbincangan di hari Minggu pagi ini. Apa yang dilakukan oleh Mbak Putri semoga penuh dengan berkat. Terima kasih Mbak Putri, sukses selalu.